imam al-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langguma yang semati para bapak, para ibu, jamaah Irit adik saya yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat taufiknya kita semua sampai saat ini masih berikan kesehatan, kesempatan sehingga terkumpul dalam majelis ilmu, masih zikir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga oleh Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita semua berharap bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua kita termasuk umat yang diakui beliau, yang mendapat pertolongan Allah berkasar beliau, baik dari kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Allahumma amin. Ibu yang saya hormati, kesempatan ini masih di bulan Rajab. Selayaknya seperti ini berbicara yang berkenaan dengan Isra Mi'raj. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di waktu malam kurang lebih sepertiga malam. Jadi perjalanan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke tempat yang paling tinggi, terus sampai Rasulullah bertemu dengan Allah, kemudian mendapat perintah sholat. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Karena perjalanan yang segitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja pulang pergi itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, ini cuma sepertiga malam sampai naik. Jadi kalau diukur dengan akal sehat tidak masuk akal. Tapi kalau diukur dengan keimanan, dan sekarang juga bisa kita lihat ya, adanya teknologi, tidak ada batas waktu, tidak ada batas waktu dan tempat. Jadi kalau dulu Rasulullah Isra Mi'raj ini beliau sebenarnya melewati alam malakut. Jadi alam malakut ini, di alam dunia ini ada alam malakut, alam yang terhalang. Jadi mereka orang-orang yang terpilih oleh Allah baru bisa menjaga alam tersebut. Makanya kalau sekarang ada istilahnya ilmu melipat bumi, sebenarnya tidak itu, karena mereka sudah di alam malakut. Jadi perbandingan alam malakut ini dengan alam dunia, perbandingannya 1 hari itu adalah 50 tahun di alam kita. Makanya jangan heran kalau kita ukur dengan keimanan, ketika Rasulullah Isra Mi'raj perjalanannya segitu singkat. Nah, bisa dibuktikan sekarang dengan teknologi. Ya, contohnya HP.
Kalau sekarang orang mau cari maksiat harus keluar, cari lawan maksiat harus keluar. Sekarang di rumah itu bisa cari lawan, bikin komentar yang jahat, akhirnya banyak yang memusuhi. Nah, jadi orang bermaksiat sekarang itu nggak harus keluar, bahkan di masjid orang bisa maksiat. Artinya diem, dikir, pegang HP, rupanya lihat video porno. Nah, jadi itu teknologi. Jadi tidak ada batasan waktu dan tempat. Jadi orang di sini bisa ngomong dengan orang luar negeri. Jadi kalau Isra ini diukur dengan keimanan, ya nyata. Sekarang dibutuhkan dengan teknologi. Bikinan manusia saja HP ini tidak ada batasan waktu dan tempat. Cuman hanya sebatas suara dan gambar. Kalau misalnya seperti Isra Mi'raj bisa seorangnya, orang merantau ke luar negeri bisa pulang sebentar, kumpul istrinya pergi lagi. Ya, tapi kalau teknologi nggak bisa, cuma sebatas suara dan wajahnya. Jadi kalau kita ukur dengan keimanan, karena Rasulullah ketika diperjalankan itu lewat alam malakut, sehingga waktu itu banyak yang nggak percaya. Ada seorang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, Muhammad, apa betul kamu semalam Isra Mi'raj? Betul? Dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, terus sampai Mustawa. Kata orang itu, coba angkat kakimu Muhammad. Diangkat kakinya sebelah. Coba angkat satu lagi Muhammad. Diangkat satu lagi. Tentunya Nabi Muhammad jatuh. Akhirnya orang itu meledek. Ya bagaimana kamu bisa Isra Mi'raj Muhammad? Orang kamu angkat dua-duanya aja jatuh. Kemudian Rasulullah bangun sambil ngomong, oh kamu pengen tahu jawabannya? Tanya kepada Ali. Kalau kamu pengen tahu jawabannya bahwa saya benar-benar Isra Mi'raj, tanya kepada Ali. Kemudian orang itu datangi Ali. Wahai Ali, saya diutus Rasulullah untuk mendatangi kamu, menanyakan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya, kata Muhammad, aku suruh tanya kamu tentang Isra Mi'raj. Kemudian Ali menurut pedang, orang itu dibunuh. Ada orang melihat, Ali, loh, orang itu disuruh Rasulullah supaya kamu jawab, malah kamu bunuh. Kata Ali, orang ini super ngeyel. Kalau misalnya Rasulullah jawab bisa jawab, kenapa Rasulullah mengutus saya suruh bunuh? Ya, jadi kalau bahasa kita ini, kalau misalnya setan ini kan terdiri dari minal jinnati dari golongan jin dan manusia. Ya kalau dari golongan jin dibacakan ayat kursi mungkin takut. Tapi kalau dari golongan manusia, kalau ngeyel ini ya dipukul pakai kursi. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi dalam ini kebenaran itu tentunya adalah diukur dengan keimanan. Jadi sehingga Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah harus diukur dengan keimanan. Dan sekarang bisa kita lihat teknologi bikinan manusia saja tidak ada batas waktu dan tempat. Kemudian ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak kejadian-kejadian ibu sudah sering dengar. Kemudian dari Masjidil Haram Aqsa ke Sidratul Muntaha juga ada kejadian yang menjadi pelajaran kepada manusia. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah ketika Rasulullah sudah sampai ke Mustawa, ke tempat yang paling tinggi. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha itu malaikat bisa menemani. Tapi malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha naik lagi tidak bisa menemani karena terbatas. Jadi alam malakut ini terbagi menjadi 3. Alam malakut, alam malakut antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yaitu disebut kalau dalam istilahnya alam besut. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut alam malakut. Kemudian dari Sidratul Muntaha ke Mustawa dan seterusnya itu disebut alam yakut. Dan tidak ada malaikat yang bisa naik kecuali yang dinaiki oleh Allah, yaitu malaikat menjaga aras.
Di sana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, ucapan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi di sana itu diterangkan dalam sebuah riwayat ada tangga. Jadi tempat yang tinggi itu ada tangga menuju Allah. Tapi ibu-ibu jangan bayangkan berarti Allah di atas, tidak seperti itu. Jadi Allah itu maha tinggi, berarti Allah bertempat di atas, tidak seperti itu. Jadi ibaratnya gini secara bodohnya, kalau misalnya ibu-ibu manjat pohon kelapa, kemudian dari pohon kelapa ibu-ibu lihat di situ ada mobil, ada apa-apa, apakah berarti mobil itu di kelapa? Nah, tentunya kan tidak. Nah, jadi yang jelas akal kita nggak sampai. Kenapa Rasulullah bisa ketemu seperti apa? Akal kita nggak sampai. Kita diperintah hanya beriman bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah bertemu dengan Allah. Kemudian ucapan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. At-tahiyatul kehormatan, at-tahiyatul mubarakatuh keberkahan, wassalat at-tahiyatul mubarakatuh sholawat kebahagiaan, atau ibatu kebaikan lillah punya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi yang pertama ucapan Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah adalah yang pertama adalah kehormatan, adalah milik Allah. Sebagai seorang yang beriman, kalau pada umumnya manusia, orang dihormati bisa karena hartanya, bisa karena pangkatnya, bisa karena kecantikannya, bisa karena penampilannya. Tapi semua itu adalah milik Allah. Kekayaan punya Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil tanpa banyak cara. Misalnya dengan bencana alam, dengan dicuri orang, ditipu orang, ambil saja. Kemudian jabatan juga punya Allah. Kalau Allah berkehendak juga gampang mencabut dan memberikan pada orang lain. Bagaimana firman Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Katakan Muhammad bahwa kerajaan adalah milik Allah. Allah memberikan kepada orang lain juga berhak mencabutnya. Kehormatan juga milik Allah. Allah berhak memberikan orang lain juga mencabutnya. Pada intinya kalau misalnya kita dihormati karena mungkin ilmu kita, karena mungkin kekayaan kita, karena mungkin para selajah kita dan lain sebagainya, kita jangan lupa diri. Semua itu milik Allah. Sehingga dihormati akhirnya menghina orang lain. Milik Allah. Karena Allah bisa saja merubah yang tadinya dihormati karena tidak bersyukur kepada Allah akan dibalik menjadi orang yang terhina. Ya, sebagai contoh banyak kejadian-kejadian masa lalu. Misalnya seperti seorang alim dalam cerita Bani Israel, Tarsesa. Tarsesa ini seorang alim, muridnya saja 1000 bisa berjalan di udara. Tapi matinya dalam keadaan suhul khotimah karena lupa diri. Dan masih banyak contoh lagi. Oleh karena itu kembali bahwa kehormatan adalah milik Allah. Makanya kalau toh kita di dunia ini diberi kelebihan oleh Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Beri ilmu tentunya kita gunakan ilmu sesuai dengan perintah Allah, di harta dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kehormatan milik Allah. Kemudian yang kedua, keberkahan juga milik Allah. Keberkahan itu ada. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi berkah ini bertambahnya kebaikan. Kalau harta yang berkah mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Harta yang tidak berkah meskipun kebahagiaannya banyak tidak cukup. Ada aja. Ya hidup ini sebenarnya sederhana. Yang kita butuhkan adalah tempat makan, tempat pakaian, kemudian tempat itu aja. Tapi manusia ini kan murko ya. Rumah sudah gede, kurang gede, kemudian sudah banyak, kurang banyak, makanan sudah enak, kurang enak. Nah ini akhirnya
Yaitu tadi karena murka itu tadi akhirnya berkah dicabut oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, orang kaya itu adalah ketika hari itu mempunyai jatah makan sehari untuk keluarganya. Sudah dibilang kaya. Tapi sekarang kita kan enggak, sebulan ke depan sudah kita pikir. Nah, jadi seperti itu, makanya keberkahan akhirnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Jadi berkah ini akan bertambah kebaikan. Ya diberikan kecantikan yang berkah, tentunya kecantikan untuk keluarganya. Ya sekarang tadi sudah saya katakan, kalau untuk bermaksiat gampang saja, pasang gambar yang cantik-cantik, kemudian di situ tambahin kata-kata yang menggoda. Ya, sudah cukup berbuat maksiat, dan akhirnya ya kecantikan itu akhirnya nggak berkah. Jadi artinya keberkahan itu milik Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkah, tentunya kembali bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita adalah kita gunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kehidupannya berkah itu bukan yang 1000 tahun, tapi meskipun umurnya pendek, tapi karena banyak kebaikannya sehingga kehidupannya berkah. Makanya dicontohkan keberkahan itu seperti misalnya kita sholat di masjid biasa, cuma satu pahalanya. Tapi ketika kita sholat di Masjidil Haram, sekali sholatan dikalikan 100.000. Itu berarti berkah. Makanya sungguh beruntung orang yang bisa umroh atau haji ke sana. Jadi pernah sholat di Masjidil Haram, yang sekali sholatan dikalikan 100.000. Makanya ibu-ibu misalnya kalau sekarang haji kok lama, nunggunya lama, ya bisa umroh. Bisa umroh. Jadi bisa sholatan. Kalau di Masjidil Haram ini dikalikan 100.000. Kalau misalnya di Madinah, di Masjid Nabawi dikalikan 1000. Jadi misalnya orang haji itu kurang lebih 40 hari, jadi kurang lebih sebulan di Mekah. Saya bayangkan, berarti 5 kali sholatan kali 100.000, berarti kalau umurnya 82 berlebih sholatnya. Pulang haji nggak sholat. Kata Soekarno saya masih ingat. Kata Soekarno kalau gitu berarti kaji bonga katanya. Ya. Artinya bukan seperti itu. Meskipun kebaikan yang banyak itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi keberkahan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah sampaikan, as-shalawatu, kebahagiaan. Kebahagiaan juga milik Allah. Orang bahagia ini simpel, Bu. Jadi orang yang misalnya kerjanya serabutan, bahagianya asal dia kerjanya lancar udah bahagia. Orang yang misalnya kerjanya jadi buruh, asal kerjanya lancar sudah bahagia. Orang yang berkebun, misalnya sawit kita, ya asal sawitnya banyak-banyak, harganya mahal, sudah bahagia. Orang yang jualan, asal jualannya laris, manis, bahagia. Jadi bahagia ini simpel. Bahagia ini tentu kembali kepada kita sebagai profesi apa. Termasuk dalam rumah tangga bahagia ini, kalau misalnya seorang ibu mempunyai suami yang setia, seorang bapak mempunyai istri yang setia, anak-anaknya nurut, rezekinya cukup, bahagia, nggak neko-neko. Tapi kembali, kenapa kadang-kadang kita rezeki banyak, suami sudah nyanding atau istri sudah nyanding, tapi kenapa nggak bahagia? Karena tidak syukur, neko-neko. Lihat di Facebook ada yang lebih kenceng, lebih ganteng, lebih cantik dan sebagainya. Ya. Cuma diucapkan, oh kamu cantik, gitu, sudah terlena. Oh kamu ganteng, sudah terlena. Jadi akhirnya apa? Ya, akhirnya kebahagiaan itu sebenarnya sudah nyanding di depan kita, akhirnya kurang bahagia. Rezeki yang cukup, kalau makan seadanya, ya kalau harganya murah, ya makanya pakai sambal terong, kangkung dan sebagainya. Kalau rezekinya lagi banyak ya pakai daging. Nah ini kadang-kadang sudah murko, makan terong nggak enak katanya, makanya di rumah makan. Yang seharusnya jatah 1 bulan ya seminggu habis. Akhirnya kenapa? Nggak bahagia. Jadi kembali kebahagiaan itu adalah milik Allah, dan bahagia itu tentunya kita sendiri yang mengaturnya. Jadi
Tetapi hidup ini tentunya tidak lepas dari cobaan Allah. Maka ukurannya orang bahagia adalah hidup di dunia serba kecukupan, kemudian matinya dalam keadaan husnul khotimah. Wa man zuzziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita yakin iman itu tidak hanya di dunia, itu nanti bersambung di akhirat. Jadi kebahagiaan itu bersambung sampai di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran Allah terangkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dabahu wa lam yattaqi wa lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah. Orang-orang yang kafir dan matinya dalam keadaan kekafiran. Jadi alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dalam keadaan iman. Orang-orang yang kafir dan matinya dalam keadaan kekafiran, maka seandainya dunia ini penuh dengan emas, kemudian ditebus untuk menebus kekafiran itu, tidak akan diterima oleh Allah. Akhirnya tidak sebanding. Meskipun emas sebesar dunia ini dengan keimanan yang diberikan oleh Allah tidak sebanding. Makanya Allah tidak akan menerima orang yang matinya dalam kekafiran seandainya ditebus dengan emas seberat dunia ini. Bagi mereka walahum adzabun alim, siksa yang menyedihkan selama-lamanya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan menolongnya. Tidak, alhamdulillah, ya hidup di dunia ini adalah ketika keberhasilan seorang adalah dalam rumah tangganya damai, masyarakatnya damai, hidupannya sejahtera, kemudian hidup dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan iman. Karena Allah sendiri hanya akan menerima agama yaitu berupa agama Islam. Kalau dulu agama tauhid namanya, tapi setelah Rasulullah agama namanya agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita bersyukur, kebahagiaan yang tentunya kita harapkan adalah kebahagiaan tidak hanya di dunia, bahagia dalam rumah tangga, bahagia dalam masyarakat, tapi tentunya bahagia besok di hari kiamat, termasuk di alam kubur. Jadi kalau misalnya kita ingin ya ketika meninggal banyak didoakan orang, ya kita tentunya jangan lupa mendoakan orang lain. Minimal kita kalau berdoa, ya Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Jadi memang orang datang ke kubur banyak dosa, tapi bisa jadi karena doa-doa dari orang yang seiman, bisa jadi dosanya terkikis, bisa jadi berkurang, bahkan bisa jadi habis. Itu adalah kehendak Allah. Karena perintah dari Allah lewat Rasulnya adalah kita mendoakan sesama orang mukmin dan muslim. Jadi kembalinya bahwa kita kalau ingin didoakan, tentunya kita jangan bosan-bosan mendoakan orang lain. Jadi kebahagiaan adalah milik Allah. Bahagia yang hakiki adalah ketika kita di dunia ini bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang terakhir, at-thayyibatu lillah. Kebaikan adalah milik Allah. Kebaikan yang kita lakukan juga jangan diaku kita, karena itu adalah milik Allah. Kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, itu karena rahmat Allah. Sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat, ada orang yang ahli ibadah. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, kamu bisa masuk surga karena apa?" "Ya, saya masuk surga karena ibadah saya." "Tidak. Kamu bisa masuk surga karena rahmat-Mu." "Oh, tidak ya Allah. Karena saya di dunia ini jadi orang yang rajin ibadah. Saya sholat, saya puasa, pokoknya segala amal kebaikan saya kerjakan." Akhirnya malaikat
Coba timbang amal kebaikannya dia dengan nikmatku. Baru ditimbang nikmat mata. Mata ini kelihatannya seperti kelereng Bu ya, tapi bisa melihat keindahan alam. Baru ditimbang mata saja, kemudian ibadahnya habis, nggak ternilai. Bisa ibadah karena ada nikmat berupa mata itu. Akhirnya malaikat lemparkan dia ke neraka. Nah, ketika mau dilempar ke neraka, dia teriak, ya Allah, masukkanlah aku karena surga karena rahmatmu. Jadi kebaikan yang kita bisa lakukan tentunya karena rahmat Allah, bukan karena kehendak kita. Jadi makanya kita harus yakin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan menjalankan ibadah, tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya misalnya kita lagi rajin ibadah, ada orang yang tidak ibadah, ya jangan dihina, jangan disindir-sindir. Ya biasanya nggak pernah sholat jamaah, pas puasa jamaah kok tumben. Jangan disindir-sindir. Ya, malah bahkan kita doakan, kita rangkul. Karena itu tadi, semua itu ya kehidupan ini melalui proses. Jadi mulai proses. Nah, jadi kehidupan ini adalah proses. Kadang-kadang ya hati manusia ini bolak-balik, bisa berubah-ubah. Kadang baik, kadang buruk, jadi bisa berubah-ubah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulatkan hati, tetapkanlah hati kami atau hati saya di dalam agamamu. Karena sesuatu yang bisa menyelamatkan kita adalah aturan agama yang dibuat oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah mendapat ucapan dari Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah menjawab. Apa jawabannya? Kita lihat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, salam rahmat berkah bagimu wahai Nabi. Ketika Rasulullah mendapat pujian dari Allah bahwa salam keberkahan, keselamatan, rahmat untuk Nabi Muhammad, Rasulullah adalah seorang hamba yang rahmatan lil alamin, seorang nabi yang rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah spontan menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami, bagiku, dan orang-orang dan hamba-hambamu yang soleh. Termasuk mudah-mudahan kita didoakan oleh Rasulullah, Allahumma amin. Termasuk hamba-hamba yang soleh. Jadi Rasulullah ini rahmatan lil alamin, ya. Jadi tidak menyakiti alam semesta, tidak, karena rahmatan lil alamin. Jadi misalnya Rasulullah berjalan ada gunungan, ya gunungan ini merendah datar, kemudian balik lagi setelah Rasulullah lewat, karena memang Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil pelajaran bahwa semua yang diberikan Allah, kebaikan, keselamatan, semua milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita minta selamat, minta bahagia, tidak ada jalan lain kecuali kita minta kepada Allah dan kecuali kita menjalankan perintah-perintah Allah. Tentunya menurut kemampuan kita masing-masing. Di dalam ibadah ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kepada hamba-hambanya. Artinya jadi semampunya ini bukan berarti sholat kali 5 waktu saya baru mampu 3 waktu Pak. Seperti itu. Jadi artinya sholat yang wajib jangan ditawar. Jadi ibadah yang wajib jangan ditawar. Kalau bisa menambah yang sunnah. Tapi yang wajib harus dikerjakan. Karena sholat ini ibaratnya orang dalam rumah, kemudian depan rumahnya ini diibaratkan ada sungai. Dia mandi sehari semalam 5 kali.
Kemudian Rasulullah bertanya, adakah seandainya ada orang yang depan rumahnya ada sungai, kemudian dia tiap hari mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran? Kata sahabatnya, tidak ada wahai Rasulullah. Ibaratnya kalau kita misalnya sholat 5 waktu, kita kerjakan 5 waktu, maka insya Allah dari subuh ke duhur menghapus dosa antara itu, duhur ke asar menghapus dosa antara itu, dan seterusnya. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan dengan sholat 5 waktu, maka kalau sholat kita benar, maka sholat itu sendiri akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita belum bisa mencegah itu, kita tetap berusaha untuk sholat yang khusyuk sehingga sholat bisa bermanfaat baik dari kehidupan dunia hingga akhirat. Allahumma Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Anta kama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Tomru hati kulima sawanane maca Al-Qur'an angen-angen samanane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping lima pikir wangi ingkang suwe. Salah sawiji sapa bisa nglakoni, insyaallah ta'ala nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa alikil kafarata wa dhalimin. Ibu yang saya hormati, masih suasana Isra Mi'raj, mari kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tidak semata-mata kita menjalankan perintah Allah, tapi sholat merupakan kebutuhan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat petunjuk, yang mendapat pertolongan, sehingga kita hidup di dunia ini dalam keadaan istiqomah, bahagia lahir batin, dan bila saat nanti kita dipimpin Allah dalam keadaan husnul khotimah. Awal akhir ada problemnya, mohon maaf, saya akhiri bila hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.